Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh family ya. Kembali hadir program spesial kita tentunya ya. Obrolan yang sangat menginspirasi kita semua ya. Obrolan orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Dan kali ini dipersembahkan oleh Pegadaian. Oke, dan sore ini ya family ya, sudah ada Bapak Epi Rustandi. Bapak selamat sore. Sore. Bapak boleh ditarik Pak mic-nya? Siap. Nah, didekatkan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak lemas dulu Pak. Kita pergantian dulu Pak. Oke, nah family, pokoknya selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Epi Rustandi di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi pastinya ya. Dan tema kita kali ini Pak, ini mengenai Gebyar Merdeka Pegadaian. Bapak sebelumnya boleh disapa dulu pendengar kita. Siap. Nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Wilujeng Sonten untuk seluruh pemirsa pendengar family untuk Purwakarta istimewa ya. Betul. Perkenalkan saya Epi Rustandi. Saya lebih senang dipanggil Kang Epi. Saya Oh Kang Epi, oh iya benar ya. Udah cetar juga, teteh cetar ya. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan radio, di mana ini ada sebuah acara yang sangat baik sekali, luar biasa, orasi namanya ya. Betul, Alhamdulillah orasi ini Pak. bisa menjadi sinergitas kita antara Pegadaian dengan radio seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Purwakarta. Betul sekali. Bapak penyiar radio bukan Pak? Mantan penyiar. Oh mantan penyiar radio, pantesan. Nih jangan-jangan mau menyaingi cetar di sini. Enggak ya Pak ya? Enggak, nah ini Pak, kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu dulu nih posisi Bapak di Pegadaian itu seperti apa posisinya? Kalau posisi Pekerjaannya, performa iya. saya sebagai unit manager di Departemen Produk Gadai. Jabatan saya adalah marketing sales plan satu, dan ini terkait dengan membuat, mengevaluasi dan monitoring beberapa program-program yang baik yang dibuat oleh kantor area, kantor wilayah maupun kantor pusat, seperti itu. Oke, jadi itu sedikit bayangan ya, Gambaran gambaran mengenai Bapak Epi Rustandi Iya. di Pegadaian gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin soal Pegadaian nih Pak ya, kita kan pasti taunya tempat untuk menggadaikan. Betul, Nah, betul. boleh dijelasin sedikit dulu nggak Pak mengenai Pegadaian itu sebetulnya perusahaan seperti apa Ya, gitu? Pegadaian merupakan badan usaha milik negara, lembaga terpercaya milik pemerintah yang sudah 120 tahun berdiri sejak tahun 1901, lebih tepatnya tanggal 1 April 1901 di kota Sukabumi. Dulu Pegadaian mungkin orang lebih terkenal dengan Gadai saja ya, karena memang betul Pegadaian hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan untuk biaya sekolah, kebutuhan untuk rumah sakit, kebutuhan untuk memberi alat pertanian dan lain sebagainya, dan tambahan modal itu dulu hanya ke Pegadaian dengan syarat bawa barang dapat uang ya. Bawa barang dapat uang. Tapi Bawa Nono bawa uang nggak ya? Enggak ya Tapi Pak. sekarang Pegadaian sudah bertransformasi, Oh, sudah gitu. melakukan perubahan yang tadinya hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, sekarang apa yang menjadi keinginan masyarakat ada di Pegadaian. Oh, jadi sekarang sudah beda teguhnya ya Pak Pegadaian ya. sudah seperti kantong ajaibnya Doraemon. Jadi kalau dulu apa yang Anda butuhkan ke Pegadaian, Iya. sekarang apa yang Anda inginkan? Ada di Pegadaian. Artinya Pegadaian sudah menjadi palu gada. Apa yang lu minta gue ada gitu. Apa aja sih Pak? Biasanya orang-orang pada minta apa sih ke Pegadaian? Kalau untuk orang ingin menjadi kaya sejahtera, kita ada yang namanya produk investasi emas ya. Wah. Ada tabungan emas. Kalau kita pengen punya pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, ya kita ada yang namanya amanah. Itu kita pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Ada juga Pak, saya mah ada orang muslim. Saya salah satu cita-cita yang paling tinggi adalah menunaikan ibadah haji. Betul. Kita ada produk yang namanya Arum Haji dengan gade emas 3,5 gram. Itu nanti kita fasilitasi untuk pembiayaan porsi hajinya senilai 25 juta sebetul. Wow. Di luar yang gadai tadi ya, ada emas, perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi banyak sebetulnya Banyak ya. sebetulnya, Jadi ya. sekarang Betul. sudah berubah si Pegadaian itu apa Betul. ya. Kalau dulu apa yang Anda butuhkan datangnya ke Pegadaian Pegadaian. ya. Kalau Apa yang- sekarang apa yang jadi cetar keinginan? inginkan? Ada lah Ada di Pegadaian. Asal jangan ingin jodoh aja kebetulan. Aduh, kok menyindir ya jatuhnya ya Oh, Pak gitu. ya. Apakah kelihatan belum dapat jodoh? Enggak ya family Siap. ya.
Jadi seperti itu sekarang sudah berubah ya pegadaian Betul, itu betul. ya. Jadi apa yang kita inginkan bisa ke pegadaian. Pegadaian. Termasuk tadi apa bisa investasi. Bisa investasi karena orang dulu kan identiknya kalau investasi itu harus mengeluarkan dana yang banyak. Tujuan dari investasi adalah menanamkan sejumlah aset atau modal atau uang dengan harapan ini mendapat keuntungan dan manfaat di kemudian hari. Itu kan tujuan investasi. Betul. Lalu yang lebih tepatnya investasi apa? Nah, salah satunya adalah investasi emas karena emas Iya, itu benar-benar. tidak zero inflasi. Betul, Ya. betul. Oke, nah seperti itu ya family ya. Jadi Iya. pokoknya itu sedikit gambaran mengenai pegadaian. pegadaian sekarang ya. Sekarang. Dulu mah beda dan Udah ternyata dulu. pegadaian itu udah lama ya Pak ya. Iya, udah lama. Udah ratusan tahun nah family ya. Jadi nggak Iya. usah khawatir Betul. datang ke pegadaian gitu karena family ya. Nah, ini mengenai tema kita hari ini Pak. Bapak kan nih mau ngobrol sama Citar mengenai tema kita yaitu Iya. Gebyar Merdeka, Merdeka. Pegadaian. Iya. Ini sebetulnya apa sih Gebyar Merdeka Pegadaian itu? Ya, Gebyar Pegadaian ini adalah salah satu program atau yang dibuat oleh kantor pusat sebagai rasa ikut serta memeriahkan dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Di samping itu adalah untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja perusahaan, tentu saja itu yang paling apa. Nah, tujuannya dari Gebyar ini adalah meningkatkan kinerja outstanding loan ya, di mana perusahaan bisa menindaklanjuti dari hasil keputusan yang sudah disepakati antara manajemen atau top manajemen dari pegadaian itu sendiri. Dan ini Gebyar ini diberikan untuk memberikan akselerasi kepada warga masyarakat yang sudah menjadi nasabah pegadaian pun maupun yang belum menjadi pegadaian, bahkan Oke. nasabah yang yang sudah bertransaksi di institusi lain atau lembaga keuangan lain dan bisa bisa di take over ke pegadaian. Kita ada program-program khusus untuk itu. Seperti itu. Oh, di Gebyar Merdeka Pegadaian itu banyak Ya, programnya banyak. lagi. Ya, yang pertama kan ada Gadai Baru. Ini bagi nasabah. Ini boleh dikasih tahu nih Ya, Pak. ini Gadai Baru itu bagi nasabah yang belum pernah menggadaikan ke pegadaian. Oke. Nah, nanti dari pegadaian itu untuk nasabah tersebut akan diberikan diskon sewa modal 45% dari yang seharusnya dibayar. Wah, mungkin di sini family ada yang belum paham nih Pak. Ya, Maksudnya sewa modal itu apa sih? sewa gitu modal kan? itu adalah tarif yang kita kenakan atas pembiayaan yang diberikan. Artinya jasa lah kalau Jasa, Kalau di konvensional itu lebih ke sewa modal namanya, tapi kalau di syariah kita kan ada pegadaian syariah juga. Nah, itu namanya mu'nah atau ujroh seperti Ujroh, itu ya, biaya pemeliharaan. Misalkan kalau kita uang pinjamannya 1 juta nih nasabah baru. Nah, dalam 30 hari berapa sih jasa yang harus diberikan ke pegadaian? Nah, misalkan dalam 120 kan kita kan tarifnya itu 1,2 ya, 1,2 per 15 hari. Artinya dalam 30 hari atau 1 bulan itu kan 2,4. Kalau pinjamannya 1 juta dalam 30 hari kan 24.000. Nah, nasabah hanya membayar 13.200 karena yang 45%-nya senilai 10.800 itu dikembalikan kepada nasabah. Ih, luar biasa ya Pak Ya, ya. Kok jadi murah itu ya? dari 1 juta loh. Dari 1 Kalau juta. 100 juta bisa kebayang kan, 100 juta 30 hari jasanya 1,1 per 15 hari. Artinya dalam 30 hari 2,2%. Betul. Nah, 100 juta 2,2% berarti kan 220 ribu. 200. 2.200.000 45% kan dibalikin. Berarti 990.000 kepada nasabah. Nah, nasabah hanya membayar 1.210.000 besar. Wow. Ini cashback yang Cetar diberikan. ngahuleng loh. Kok Ya. bisa ya ada promo yang seperti itu Iya, gitu ya. betul. Hanya ada di Artinya Pegadaian. hanya ada di Pegadaian Pegadaian. ini ya Pak Iya, ya. betul, betul. Dan ini mungkin membuka pencerahan untuk our family mungkin yang sekarang lagi Iya. betul-betul ada di titik terendah ekonominya, betul Nah, nggak sih Pak? Apalagi dalam situasi pandemi Pandemi, seperti ini kita usaha apa aja kayaknya seperti apa ya, nincak semprek netes semprek nincak semplak wae Naon teh, gitu kan Pak? kalau Artina bahasa naon, Sunda. Pak, eta Artinya ini gagal itu gagal karena Nah. karena keterbatasan ini karena adanya pandemi mulai ya. dari PPKM level darurat sampai ke level 1 ya, sekarang masih di level 3 mungkin. 3 sekarang ya Pak ya. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah kita membuat kita bisa kembali lebih. Tapi salah satu yang menjadi poin dasar di era pandemi ini, di saat orang lain lagi susah-susahnya untuk berusaha, malah pegadaian ini menemukan pertumbuhan yang luar biasa. Iya, mungkin Karena karena iya, membantu juga ya Pak iya ya. betul seperti itu. Jadi memang untuk our family ini yang sekarang betul-betul lagi butuh dana mungkin ya istilahnya ya untuk modal usaha, modal nikah Betul. mungkin.
Boleh, itu salah satu Boleh yang ya. boleh. Di rumah ada apa sih barang yang berharga Nah, gitu itu. kan. Boleh datang aja ke Pegadaian Iya. gitu ya Pak ya. Karena dulu identiknya kalau nasabah yang datang Bali itu ada dikatakan miskin, tidak punya, lah malu Benar. banyak. Padahal itu Benar, sudah benar, tidak ada benar. lagi. Mindset seperti itu yang kita rubah ya. Orang yang datang ke Bali itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena barang yang dijaminkan adalah benda berharga. Benda berharga dan itu yang ada juga bisa nilainya. ditebus lagi istilahnya Iya, kan, nggak betul. dijual Iya, gitu kan. betul, seperti itu. Jadi seperti itu ya family. Nah ini sekarang tadi Bapak Epi sudah menjelaskan ada gebiar apa tadi yang Ada pertama? gebiar gadai baru. Gadai yang- baru. Ini iya, khusus nasabah baru nasabah berarti baru. ya. 45% dari sewa modal di cashback-kan kembali ya. Terus ada gadai existing, ini gadai yang nasabah yang inaktif lah, atau nasabah yang dulu pernah menggadaikan pegadaian sudah tidak, nanti masuk lagi ke pegadaian. Nah, itu diskonnya hanya 17% dari sewa Oh modal. bisa aktif lagi. Jadi aktif nggak usah lagi. Nggak daftar usah jadi daftar lagi, nasabah baru. lagi, nggak usah. Oh, datanya juga udah ada mungkin Udah ya ada. Pak. Iya, seperti itu. Oke. Yang ketiga ada gebiar merdeka minta tambah. Minta tambah. Minta tambah. Artinya misalkan nasabah menggadaikan barangnya Contohnya dinilai mungkin Cetar mau gadein TV atau televisi, kamera misalkan ya, Pak. misalkan taruhlah emas lah Oh, misalkan. emas aja, emas. Nah, oleh pegadaian diberikan pinjaman 10 juta. Oke. Tapi Mbak Cetar ini malah lebih, saya mah butuhnya 5 juta. Oke. Oh bisa Nah, ya Pak ya? Ya bisa. Oke. Nah pada suatu saat nanti dalam program ini masih ada kan 5 juta tuh selisihnya Iya, ke 10 betul, juta. sisanya Nah itu ya. bisa ditambah. Oh. Nah tambahan 5 juta itu nanti kita dapat apa yang namanya uang sweetener. Sweetener itu dalam bentuk misalkan begini, kalau minta tambahnya 100.000 sampai dengan 500.000 itu dapat 17.000. Dapat 17.000. Kalau 501.000 rupiah sampai dengan 1 juta itu dapat 45.000. Nah kalau di atas 1 juta itu dapat 76.000. Kan 17, 45, 76 tahun mereka. Iya, itulah. jadi cocok banget ya Cocok Pak. banget. Tapi itu tidak diberikan dalam uang tunai, tapi diberikan dalam top up tabungan emas atau pembelian multi payment online. Pulsa listrik, pulsa kuota dan lain Jadi masih sebagainya. tetap bisa digunakan Bisa, ya seperti Pak itu, ya. Nah ini yang keempat ada gebiar non gadai. Non gadai itu untuk Non-gadai. mikro biasanya ya. Contohnya Pak, Contohnya mungkin misalkan, family ada yang belum paham juga. Ya saya punya pembiayaan kredit jaminan BPKB, kredit usaha lah namanya itu kan. Nah itu dapat 1% dari uang pinjaman. Ya dapat uang pinjaman. Jadi kalau pinjamannya misalkan 20 juta, 1%-nya kan dapat 2 juta ya. Iya, 10% dari iya kan? Iya 2 juta. Nah, itu diberikan kepada nasabah dan itu maksimalnya hanya 500. Jadi sayang tidak jadi 2 juta. Oke. Karena ada batasan oke. maksimal Aduh. 500.000 saja. Kalau Oke, kalau oke, diberikan oke. sesuai dengan 1% dari uang pinjaman maksimal, ya mungkin kita jebol juga. Tapi ini hanya bentuk apresiasi aja kepada warga Iya, masyarakat. betul. Jadi ada batasan maksimal sampai dengan 500.000. Oke, nah seperti itu family ya. Sebetulnya tadi ada 5 ya Pak ya? Ya, ini satu lagi nih. Satu lagi. Ini yang paling sekarang jadi primadona di Apa Pegadaian. tuh, Pak? Apa yang namanya dengan gebiar merdeka take over. Nah ini Cetar pengen tahu take over. Biasanya kan rumah tuh yang di take over. Iya, betul. Bener nggak? Yang penting jangan kekasih aja di take over, Aduh, apalagi istri ya. jangan. Saya nggak pernah men-take over istri saya. Ya buat apa Pak? Emang Bapak mau nggak kan? Enggak lah, enggak ya. Jangan ya Pak ya. Iya, betul. Cukup rumah ataupun ini nih Ya, program ini nah, aja. take over ini adalah terkait pinjaman yang dialihkan dari institusi lain atau kompetitor lain, khususnya di gadai emas ya. Dan nilai uang pinjaman pun itu harus 100 juta ke atas. Oke. Nah, cuma yang lebih menariknya ini tarifnya jauh lebih murah dari Kenapa? kompetitor lain. Kita hanya 0,4% per 15 hari, ya. Terus kalau yang namanya syariah itu tarifnya malah lebih murah lagi 0,25 per 10 hari. Tetapi kalau di ekuivalenkan itu nilainya sama antara konven dengan syariah, ya. Artinya 0,4%. Dan ini untuk program yang terakhir berarti semua bisa ya Pak ya? Bisa. Semua Selama orang. itu menjadi nasabah institusi lain atau kompetitor Pegadaian lah intinya. Saya lebih tidak senang sebetulnya dianggap kompetitor, itu mereka teman juga sih sebetulnya. Tapi ada hal-hal yang emang kita juga diharuskan untuk memberikan fasilitas lebih kepada masyarakat atau kepada nasabah atau calon nasabah. Salah satunya memberikan tarif yang sangat murah 0,4% per 15 hari. Iya, Seperti itu. supaya tidak jadi beban yang lebih berat lagi Iya, ya Pak ya. betul. Itu kan udah berat tuh ya. Berat. Sekarang kalau misalkan lebih tinggi lagi, aduh jangan. Makanya Pegadaian cari solusi ya Pak ya. Cari solusi ya, seperti Dikasih itu. solusi. Iya.
mengatasi masalah tanpa masalah. Ih, Itulah benar, itu pegadaian tagline-nya. Betul. Mengatasi masalah tanpa masalah. masalah. Yang sore hari ini lagi ada masalah keuangan, ekonomi, langsung aja datang ke pegadaian ya Pak Siap. ya. Betul. Tadi programnya Pak disebutin lagi ada apa aja? Ada program Gade Baru. Gade Baru. Ini khusus untuk yang baru, nasabah yang baru. Uh-uh. Ada Gade Existing, itu yang non walking biasanya kan. Ada nasabah Gade Gebiar minta tambah. Minta Minta tambah. tambah non Gade atau lebih ke cenderung ke mikro ini, dan ada take over. Nah itu dia, yaitu sedikitnya beberapa program yang ada di Gebiar Merdeka Pegadaian, ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, ini berarti semua orang bisa. Bisa. Untuk ikut program ini. Bisa. Oke, buat family jangan lupa ya kalau misalkan pengen banget ya dapat solusi mengenai keuangan, kehidupan rumah tangga gitu kan ya. Apalagi memang di masa pandemi seperti ini kan semuanya sulit ya Pak ya. Betul. Banyak orang yang kayak dirumahkan, Iya. diberhentikan kerjanya. Yang Terus terpenting jangan diceraikan aja. aduh, sakit sekali. Bapak kenapa ini curhat atau gimana? Enggak ya. Tapi seru loh Pak Epi Ya, ini betul. memang orangnya suka bercanda kayaknya ya. Iya, jadi kita ngobrolnya santai, seru Iya, ya betul, Pak ya, betul, relax. iya. Jadi seperti itu tuh. Tuh jadi cetar mau ngomong apa lupa. Jadi memang seperti itu family ya. Kalau memang sekarang lagi butuh dana gitu ya istilahnya untuk kehidupan family, boleh untuk solusikan ke pegadaian ya Pak Iya, ya. betul. Nanti kita lanjutkan lagi, mungkin nanti juga family yang mau tanya boleh nggak Pak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Jadi tanya apa aja boleh Apa saja seputar boleh. pegadaian ya, Iya. asal jangan Jangan kehidupan nanya Bapak. saya itu janda, janda atau bukan ya. Kok Bapak janda sih? Iya, Kan Bapak karena ini kan masih sore. Kalau Oke. malam saya begini. Oh iya gitu. Aduh, mohon maaf ya, udah kita break dulu aja ya Oke, family siap. ya. Buat family yang mau nanya langsung aja ke WhatsApp kita pastinya ya di 0812 984 kali 945. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Masih di orasi obrolan seru penuh inspirasi bersama Bapak Epi Rustandi. Seru banget sih Bapak. Kenapa Bapak kerja di pegadaian Pak? Ya, karena kalau saya tidak lucu, saya takut nggak laku. Iya benar Ya, sih. salah Nanti satu klien pada minggat ya Pak? Enggak, Iya. bukan. Alhamdulillah ternyata dengan cara saya seperti ini nasabah tambah banyak karena mereka juga senang dengan hal-hal yang tidak kaku di kantor. Betul. Saya menekankan ke tim yang ada di outlet juga demikian. Menyapa nasabah itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu apalagi kelihatan arogan. Merasa kita seorang karyawan, kita memperlakukan nasabah itu tidak sebagaimana mestinya. Jangan. Ini yang sangat kita larang sekali. Iya, untuk apalagi kan ini pegadaian berhubungannya dengan masyarakat Iya, luas ya. betul. Masa sih gitu kan harus Betul. judes gitu Nah, kan. gitu. Antagonis kan nggak mungkin ya Nggak Pak mungkin. ya. Emangnya Elsa? Bukan. Aduh, ikatan apa tuh? Ikatan cintanya. Saya salah satunya. Ternyata Ya, apa, karena Pak? Pegadaian juga memproduksi kalung Ikatan Cinta melalui Galeri 24 karena itu Oke. diproduksi oleh UBS Oh, itu? Mitra. Iya. Oh, pantesan Mama Cetar beli ya. Iya. Ternyata produksi pegadaian. Kemudian ya melalui UBS ya, UBS, pemberikannya UBS. Ih hebat ya, luar biasa family. Nah tadi mengenai kita ke tema dulu ya Pak Siap, ya, mangga. ke Gebiar Merdeka, Merdeka. Pegadaian. Tadi kan Bapak udah ngasih tahu tuh ada beberapa program, ada 5 ya Pak ada ya. 5 ya. Boleh disebutin lagi Pak, ini mungkin ada beberapa pendengar kita yang baru dengerin. Iya. Ya, untuk sahabat pemilih di Purwakarta Istimewa ya tadi sudah saya sampaikan ada Gebiar itu ada 5 program, tapi bukan balonku ada 5 ya. Itu lagu, Pak. Gebiar, itu lagu ya. Iya, lagu, Pak. Ya, yang pertama adalah Gadai Baru itu untuk para nasabah yang belum pernah menjadi nasabah Pegadaian. Itu pure baru nasabahnya Pure akan baru. memberikan diskon atau cashback sebesar 45% dari tarif sewa modal. Yang kedua adalah Gadai Existing, itu Gadai yang nasabah inaktif atau nasabah yang sudah non walking non. Saya tuh kurang paham kalau bahasa Inggris karena saya dulu belajar lebih senang ke gurunya yang bahasa Inggris itu. Oh, Ya. jadi bukan Bukan bahasa pelajarannya Inggris ya. bukan pelajarannya. Ke gurunya untuk cetak guru SD, bukan guru bahasa Inggris. Jadi Gadai Existing ini 17% dari sewa modal ya cashbacknya. Oke. Nah, yang ketiga ada Gebiar Merdeka minta tambah. Artinya nasabah yang masih punya fasilitas untuk bisa menambah uang pinjaman. Contohnya karena sekarang ini kan emas itu kan merangkak naik terus karena Naik jaminannya banget, emas. iya, betul. Pada saat digadaikan mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu itu masih di angka sekian misalkan. Karena adanya kenaikan maka nasabah berhak untuk mendapatkan fasilitas tambahan.
untuk pinjamannya itu bisa maksimal, maka akan diberikan sesuai dengan komponen uang pinjamannya 100 sampai 500, 1 sampai dengan 1 juta dan di atas 1 juta, masing-masing 17.000, 45.000 dan 76.000 dalam bentuk top up tabungan emas atau pembayaran multi payment online. Oke, nah ini untuk yang terakhir nih Pak, mungkin ada beberapa dari A Family yang tertarik banget untuk Siap. promo yang terakhir nih, yang take Ya. over gitu kan. Ya take over. Itu ada persyaratan tertentu nggak Pak? Atau mudah nggak sih? Ya, persyaratannya sangat mudah. Yang pertama, dia nasabah itu punya pinjaman di tempat lain. Itu ya, itu Ya. yang utama. Karena kalau tidak punya, buat apa dia take over? Bener, Kan? bener Artinya take banget. over itu dia Iya. sudah bertransaksi di Punya, tempat lain iya. dengan nilai misalkan 100 juta rupiah. Nah itu ya minimalnya Ya 100 minimal 100 juta rupiah dan ternyata itunya emas jaminannya itu bisa di take over ke Pegadaian dan kita akan kenakan tarif 0,45% per 15 hari atau 0,25% per 10 hari untuk Pegadaian Syariah seperti itu. Oke, lalu Ya. untuk prosesnya Pak? Prosesnya nasabah yang mau take over bisa menghubungi outlet Pegadaian, nanti kita fasilitasi untuk penebusannya di lembaga lain. Setelah itu digadaikan ke Pegadaian, nanti selisihnya akan diberikan ke nasabah juga. Misalkan ternyata taksiran kita lebih tinggi, misalkan ya setelah kewajiban nasabah terhadap institusi lain terpenuhi, maka selisihnya akan diberikan kepada nasabah tersebut. Oke, seperti itu ya. Ternyata Ya. mudah juga ya. Pokoknya Ya. kalau misalkan agak sedikit bingung mengenai program-program ini, boleh langsung datang ke Boleh Pegadaian langsung ya Pak datang ya. ke Pegadaian langsung. Atau bisa hubungi Pak Epi kalau enggak Boleh, ya? boleh. Itu beda lagi ya, Ya. Family ya. Ya kan bisa ke saya, Pak, ini Oh, iya, saya mau ngobrol benar. Bapak, misalnya jangan nanya Pegadaian, Pak, saya pengen bakso aci gitu atau gitu. Karena orang Garut terkenal dengan bakso aci. Iya sih. Oh, Bapak orang Garut. Orang Garut. Ya ampun. Nah, untuk program ini Pak sampai kapan nih kira-kira? Nah, periode program ini dari tanggal 17 Agustus, momen Iya. momen Karena kemerdekaan. kan Gebiar Merdeka iya. namanya ya. Nah, sampai dengan 17 September. Walaupun sudah jauh dari kemerdekaan, tapi kan nuansanya masih kemerdekaan. Masih seperti dong. itu, Umbul-umbul juga masih terpampang ya. nyata kok. Jadi artinya kalau transaksinya di 18 September ini sudah tidak berlaku. Sudah close ya, Pak ya? Dan kalau sudah sampai 17 September masih ada transaksi, nah dari transaksi itu misalkan gade nih, dia tetap berlaku sampai 120 hari ke depan sesuai dengan tenor gadenya, misalkan seperti itu. Ya. Oke, nah untuk Family ini mumpung masih ada waktu, langsung aja datang ke Pegadaian. Pegadaian. Pegadaian tuh ada di mana aja sih Pak? Ayo. Aduh, Pegadaian yang ada di Purwakarta. Kita taunya yang di Pasar Rebo aja Pasar Rebo, Pak, ya. yang gede, Iya. terpampang Jadi nyata. Pasar Rebo itu bukanya tiap Rebo. Si Bapak. Ya itu ya Pak, itu pusatnya ya Pak ya untuk Purwakarta ya? Ya itu adalah kantor cabang. Oh, kantor cabangnya ya. Karena kantor pusatnya ada di Oh, Jakarta, iya, di Jakarta, kantor wilayah ada di Bandung, kantor areanya ada di Bandung juga. Ini adalah salah satu kantor area Bandung 2 nih untuk Oh, Bandung Purwakarta. 2, oke. No, kota Purwakarta itu ada Purwakarta dan veteran ya. Oke. Sementara di luar Purwakartanya ada Cikampek. Itu masuk ke zonanya Purwakarta, Oke, klasternya Purwakarta klaster ya. seperti itu. Jadi jumlah outletnya semua itu ada 17 outlet di Wah, banyak. Purwakarta dan 17 Cikampek. outlet loh Family Iya. ya, ingat Dan ya. ada beberapa agen hampir tadi aja kita agen udah banyak ya. Hampir 100 agen yang ada di Kota Purwakarta. Oh. Agennya kan ada di desa, yang di ada di mana. pelosok-pelosok gitu ya Pak ya. Tuh, Jadi ya. kalau misalnya tidak terjangkau ke kota, yang di Ya. mungkin daerah Pondok Salam gitu Nah, ya. seperti itu, Wanayasa, betul. Darang dan Wanayasa, ada ke agen ada, bisa ya. siap, betul, Oke, betul, dan itu betul. tuh udah banyak banget Family ya. Kalau Pegadaian sendiri di sini di Purwakarta bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Apalagi Ini- kan sekarang di masa pandemi nih Pak. Ya, kalau normalnya sih sebetulnya dari jam 7.30 ya sampai dengan 15 ya. Tapi karena masa pandemi kemarin waktu darurat kita dari jam 9 sampai jam 14, hari Sabtunya tutup. Hari Sabtu tutup, biasanya Tutup. buka ya Pak ya? Biasanya buka. Heeh. Nah, setelah ke level 3 ini kita kembali buka dari jam 8 sampai jam 14.30. 14.30. Sabtu masuk. Sabtu sampai jam berapa Pak? Sabtu Sama. sampai jam 12. Sampai jam 12 aja. ya. Masih ada kesempatan lah Jadi ya. ada institusi selain Pegadaian yang BUMN ya cuma Pegadaian yang buka di hari Sabtu. Iya, yang Ya. lain nggak ada Pak. Ya, itu bukan hawak ya sebetulnya. Ya kita kan membantu ya Tapi Pegadaian lebih itu. di samping membantu kan lebih memanfaatkan situasi pasar seperti itu. Betul, karena pasti yang namanya Pegadaian di masa pandemi seperti ini pasti lagi banyak-banyaknya nasabah ya betul. Pak ya. Karena kan dengan syarat-syarat yang tidak ribet, dengan
asal selama nasabahnya punya jaminan itu udah bisa langsung dalam waktu 15 menit sudah bisa tercover itu. Oke, nah gitu. mungkin ada yang pengen tahu juga nih Pak, Ya. sebetulnya kepegadaian itu barang yang bisa digadein itu berupa barang apa aja nih Ya, Pak? ada emas perhiasan. Itu yang pertama ya. Ada logam mulia. Nah, Logam emas mulia perhiasan, logam mulia itu Ya. berarti kalau emas harus ada syurat. enggak. Oh enggak. Pegadaian yang terpenting Oh, gimana adalah tuh Pak? emas, karena kita nilai emas bukan surat. Oh, jadi kalau misalkan ada emas tapi nggak ada suratnya? Bisa. Oh, bisa. Karena ada yang dijamin itu emasnya. Nanti kan kita Oke. ditaksir dulu, diperiksa dulu apa kadar emasnya Kadar berapa, emasnya berapa, kadar karatasenya, terus berapa beratnya. Nah, itu yang nanti akan kita jadikan acuan sebagai patok taksir terhadap plafon Oke. UV-nya seperti apa. UV itu uang pinjaman ya, terhadap pinjamannya seperti itu. Oke, jadi kalaupun memang Family ada emas nih yang Ya. hilang suratnya Ya. entah kemana Nggak gitu usah ya. khawatir. Nggak usah Jangankan khawatir. hilang suratnya, emas hasil dari kebakaran hancur tuh, Oh, bisa, Pak? potong, ya remuk, udah Ada. bisa digadaikan. Ih, ini pegadaian. pencerahan banget nih Iya. Family Jadi ya. jangan harus bawa pegadaian itu emasnya harus bersih, harus Iya, mengkilau. iya. Enggak, yang penting karakteristiknya jelas, beratnya pun jelas seperti itu. Iya, karena kemarin tuh sempet ada temen cetar yang kayak punya emas, terus Ya. suratnya itu kan hilang Hilang. gitu kan, entah Jadi nggak berani ke pegadaian. Nggak berani ke toko emasnya juga. toko emasnya karena Terus akan kalau dibeli misalkan- lebih murah ya. Iya, ke calo juga lebih murah. Nah, kalau Iya. ke pegadaian kayaknya Bisa gadaikan lebih aja, ini itu ya, jauh lebih aman. lebih gitu. aman, dan itu tuh dilihat kadarnya juga ya Pak kadarnya. ya. Karena kadar yang di pasar itu rata-rata di angka 700% ya. Iya, Kalau di betul. pegadaian itu sekitar antara 16 sampai 17 karat. Wah. Ya, dan yang paling ini sekarang itu sudah menjamur yang namanya emas muda. Emas Emas muda, muda itu kadar karatase dari 6 sampai 10 karat. Itu kodenya ada yang 300, 375, 375, ya, dan 420. Itu di bawah 10 karat kalau di pegadaian. Nah, emas itu ya saya sarankan sih lebih baik di atas itu ya. Walaupun saya senang yang muda-muda, tapi kalau emas saya lebih yang tua. Yang tua aja, Iya, soalnya lebih mahal gitu Lebih ya. mahal. Terus selain emas, perhiasan, logam mulia, iya. apa lagi Pak? Ada juga gadai kendaraan, misalkan ya kendaraan. sepeda motor, mobil itu bisa digadaikan. Kalau sepeda biasa? Sepeda selama itu punya nilai dan Oke. umum di pasaran itu bisa. Kalau dulu kan di Jawa kayak di Cirebon juga sekarang masih kayak di Yogyakarta kan orang Betul. dominan dengan sepeda ontel. Itu Iya. punya nilai historis dan Wah. punya nilai yang intrinsik yang besar Mahal juga loh, Pak, ya. itu, Pak. Makanya itu masih diterima. Kayak dandang di Cirebon, Seeng dari Tembaga itu masih diterima karena punya masih nilai. Walaupun di tempat lain mungkin tidak diterima karena tidak umum di pasaran seperti itu. Oh, oke. Ya. Jadi itu bisa ya kendaraan. Bisa, Terus bisa. apa lagi nih Pak biasanya? Televisi, Barang elektronik berarti ya Pak barang ya? elektronik, kamera, HP ya, handphone, HP. HP. Cetar tuh jadi fokus ke Pak Evi ya, bukan ke materi jadinya. Ya, Jadi si karena HP saya barang mah elektronik gitu ya. gitu ya Pak. Saya salah satu yang kolot yang sehingga dalam mengucapkan bahasa itu kurang relevan. Enggak, jatuhnya Bapak tuh bukan ngolot tapi lucu Pak. Oh, lucu ya. Jadi Emang. barang elektronik ya Family ya. Iya. HP. HP. Ya gadget lah, gadget gitu. Ya, gadget. Gadget seperti Barang itu. elektronik, Barang elektronik. yang masih nyala Dan tentunya ada ya satu Pak lagi ya. yang paling ini kan Apa ini tuh? sebagai apresiasi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, misalkan dia tapi dia belum pernah menjadi nasabah pegadaian, dia bisa menggadaikan sampai dengan 500.000 itu tidak dikenakan tarif sewa modal. Jadi Wah. alias kalau 500.000 ya balikin 500.000 selama 2 bulan ke depan. Tuh ya, untuk para mahasiswa. Mahasiswa kan nunggu transferan dari orang tuanya belum nih. ayo, Daripada ayo. ayeuna kali itu kadir pinjam-pinjam yang Apalagi belum tentu- pinjaman online ya Pak ya. pinjaman online. Ih, Wah, takut. Iya, saya juga salah satu yang sangat takut gitu kan terhadap, makanya saya tidak pernah dan tidak akan pernah gitu kan terhadap pinjam-pinjaman online. Karena gaptek sebetulnya. Kirain karena takut gitu Pak, Ya, diteror. gitu ya. Nah, lebih baik bawa itu handphonenya, Handphonenya. handphone, bawa itu laptopnya atau aduh. gadget dan lain sebagainya ke pegadaian. Dengan cuma 500.000 Anda nggak usah balikin lebih, 500.000 aja. Wah, selama 2 bulan ini ke depan. mahasiswa-mahasiswa Ya. wajib banget ya, mungkin Ya. sekarang ada yang lagi nonton nih Nah, ya. nanti kan kalau ada transferan dari orang tuanya baru tebus. Kan Oke. 500 lagi. Iya, nggak pakai Nggak pakai bunga apa. Barang istilahnya. aman. Barang aman tuh, Aman. cuman ke pegadaian Iya. solusinya. Family Ibu-ibu ya. rumah tangga udah sekarang mah saya nggak ada barangnya, ada Tupperware misalkan. Pak, itu merek Pak, mohon maaf. Oh ya, karena Ya, ibu-ibu produk itu itu lah ya, wear-wearan. wear gitu kan.
bukan yang di sebelah sana ya. Ya seperti itulah ya. Artinya ada ya mixer, blender lah gitu jadi ya. itu bisa ya Pak ya, Bisa. barang plastik itu ya. Iya. Yang Itu penting. digadaikan dengan 500.000 selama nilainya masih mencukupi itu bisa, dan itu tidak dikenakan tarif. Nah itu, jadi ini solusi banget buat our family Ya. yang mungkin lagi butuh dana saat Betul. ini ya Pak ya, butuh dana cepat gitu Dana istilahnya ya Pak ya, tapi tidak menyulitkan ke depannya. Menyulitkan. Iya, iya seperti itu. Iya kan Pak, kalau ke Pegadaian kan nggak menyulitkan Nggak ke menyulitkan. depannya. Sayanya aja yang sulit menentukan. Aduh, Bapak ini Enggak, jadi bohong-bohong ulah dianggap heureuy ya. bener dong, bener jadi. Oh benar. Iya, iya. Terus Pak, ini tadi Ya. kita mau ngebahas mengenai Pegadaian nih kita Ya. udah bahas. Gebiar Merdeka Pegadaian Udah. juga udah dibahas. Nih selain menggade di Ya. Pegadaian itu tadi kita juga udah bahas ya, ada Ya. 3 ya Pak Ya, ya. betul. Apa aja tuh Pak? Yang mana tadi saya juga ngomong. Yang investasi itu loh Pak. Bapak kayaknya terpukau apa gimana nih Pak? Saya terpesona. Aduh, lagu dong. Iya, mata saya terpesona, hati saya terkejut. Oh, dan saya Terpedaya. Yang nonton terperangkap. Aduh. Jadi Ya. memang family di Pegadaian itu bukan untuk penggadai Gadai aja aja. ya, Pak ya. Tapi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, karena kita beberapa ini kan banyak yang terkena yang namanya investasi bodong. Kita pengen berinvestasi tapi kita tidak tahu ilmunya. Salah satu syarat investasi pertama adalah 3L. 3L. 3L legal, logis, layak. Legal, logis, layak. Ya. Jadi legal itu siapa? Perusahaan yang meluncurkan produk investasi. Legalitasnya seperti apa? Kalau Pegadaian adalah lambang negara. Ya, badan usaha milik negara, lembaga terpercaya milik pemerintah. Ya Iya, tentu iya, saja iya, ini iya. sangat legalitasnya Betul. terjamin. Yang kedua logis, masuk akal tidak. Nah, ini itu. yang paling penting. Banyak orang yang terkecoh atau terperdaya dengan hal-hal mistik misalkan. Dulu kan ada yang namanya, punten saya sebut nama Kangjeng Dimas pribadi. Oke. Misalkan bisa ngeluarin emas dari belakang punggungnya, bisa ngeluarin uang. Dari mana tuh? Coba itu logis apa tidak? Enggak. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu jangan, Jangan, ya. Terus yang ketiganya itu layak. Cocok Nah. enggak dengan kita? Kalau ibu rumah tangga cocoknya apa? Kalau pengusaha cocoknya apa? Perempuan dan laki itu ada kecocokan. Nah, investasi yang paling aman dan menguntungkan dan besar manfaatnya adalah investasi di emas. Banyak produk investasi di negara kita, ada saham, ada reksadana, ada forex ya. Nah, itu kan kita harus pintar-pintar membaca situasi pasarnya seperti apa. Nah, itu Tapi ya. kalau emas selama kita mau beli, kita simpan, lupakan, suatu saat itu akan nilainya akan bertambah. Betul banget. Jadi investasi yang sangat Menguntungkan. bagus dan menguntungkan itu Iya. emas ya, Pak Yang ya. paling penting adalah tambang terbesar di Indonesia di dunia itu adanya di Indonesia. Betul. Kita patut bangga ya warga negara Indonesia. Dan ternyata emas yang ada di bumi Indonesia itu khususnya di Freeport itu adalah emas terbaik di dunia. Nah, cuma masalahnya adalah tingkat kepedulian masyarakat terhadap emas di Indonesia itu terburuk di dunia ternyata. Aduh, sedih ya, Ya. Pak ya, kalau ngeliat Ya, itu. karena tertinggi ternyata adanya di India. Hampir 11% cadangan devisa emasnya di dunia itu adanya di India, di ibu-ibu rumah tangga. Makanya orang India itu banyak yang pakai emasnya Iya, gitu ya. benar. Itulah salah satu India menjadi negara penentu harga emas. Tumpah se ae yus kan seperti itu ya lagunya. Ya. Nah, Oke. jadi kenapa Indonesia tidak? Karena Indonesia terburuk, dan India walaupun negara termiskin tapi bisa menentukan harga emas dunia. Oke. Karena di musim September Oktober ini musim kawinnya orang India, mahar yang diberikan itu adalah emas, berupa emas dari wanita ke laki-laki ke calon pengantinnya. Kebalik Makanya ya kalau Mbak Cetar mau cari saya di bulan September Oktober nggak akan ketemu. Kenapa, Pak? Saya lagi ke India, siapa tahu dikawin sama orang India dapat emas banyak. Iya sih ya. Iya. Iya ya, bener ya. Nah. Tips untuk Iya. dapat yang kaya raya tuh gitu ya. Iya. Ke India Jadi aja. artinya Nggak ke India nggak? investasi Enggak ya? emas itu ada sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, karena investasi emas itu kan liquid, bisa Nah, diuangkan kapan saja di mana Betul. saja. Dan mudah. Mudah. Emas adalah uang, tapi uang bukan emas. Kenapa? Ketika kita butuh uang, emas kan bisa dijual, bisa digadaikan di Pegadaian. Betul, betul. Lebih bijaknya digadaikan sih. Digadaikan karena supaya emas nggak tidak akan hilang, ya hilang. masih bisa Nah, dimiliki. itu. Apalagi banyak emas yang dari warisan atau ada nilai historisnya. Ya, gadaikan emas pernikahan, saja. mahar Nah, gitu ya, cincin daripada kawin, hilang. Aduh. cincin kawin sama cincin nikah gitu kan beda.
Nah itu gadekan aja di Cincin Pegadaian. kawin sama cincin nikah, cincin tunangan kali Pak. Emang nikah nggak pakai cincin ya? Pakai. Enggak, pakai ijab kabul nikah mah. Oh masa ya pakai ampun, cincin? kena nih gue. Apa yang Senang merasa bodoh di sini. Enggak ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa emas itu Ya, penting tapi banget. ketika kita punya uang belum tentu kita Bisa. mau beli emas. Nah, Itu ya penyakit yang susah. ada di negara kita. Mau beli udah dikumpulin kepake lagi gitu Ya. ya Pak. Mendingan Istri investasi saya aja kalau dari Garut datang ke Bandung bukan emas yang dibeli ketika punya uang. Dia beli ke branding begitu ya. Oh, iya, Ada baju yang seperti itu, ada promo-promo, ada tas dari kulit rusa. lagu ya Pak jatuhnya ya. Iya. Sepatu dari kulit buaya, tapi bukan buaya darat itu ya. Oh, Bapak Ini buaya bukan. beneran. Oh, bukan ya. Ya, itulah ya. Karena gaya hidup di orang Indonesia terlihat juga kebutuhan terhadap investasi agak sedikit berkurang untuk Indonesia. Oke. Makanya untuk ibu rumah tangga mulailah sekarang dengan cara investasi kecil-kecilan, dengan cara tabungan emas di Pegadaian dengan awal 50.000 udah bisa punya saldo emas. Betul banget. 10.000 bisa, 20.000 bisa. Aduh luar Bebas. biasa ya. Itu. Aduh. Udahlah sekarang mah ke Pegadaian aja ya family Ya. ya. Kalau mau investasi apapun, ada kebutuhan apapun langsung ke Pegadaian Ya. aja. Cari ya. aja saya Epi Rustandi, pria matang dari Garut, manis dan ganteng gitu. Ya udah deh Pak. Bapak ini udah banyak loh pertanyaan Siap, buat boleh, Bapak. boleh. Nanti kita jawab ya Pak ya di Oke, segmen mangga. terakhir pastinya Mangga, ya. siap. Buat Pak family jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama Pegadaian. 5 FM Purwakarta Inspirasi Keluarga sudah masuk di segmen terakhir nih Pak Epi. Iya. Gimana? Bapak masih pengen lama-lama nggak ngobrol sama Sebenarnya Tari? pengen, kalau perlu menginap di sini nggak masalah. Nemenin Pak Nunu ya? Ya, bukan nemenin Mbak ya. Enggak dong, saya kan pulang Oh, Pak. pulang. Iya, pulangnya sama Bapak boleh. Boleh, boleh. Saya pulang ke rumah saya di Garut, Iya, Mbak pulang saya ke ke rumahnya. Purwakarta, Jadi gitu masing-masing maksudnya pulang ya, ya. benar. Asal jangan pulang ke rahmatullah ya. Tapi pada akhirnya kita akan sampai. Iya, ada saatnya ya Pak Iya, ya. ada saatnya. Nah Pak, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir. Iya. Kebetulan sudah banyak banget pertanyaan yang Siap. masuk untuk Bapak Epi. Bapak Epi sudah siap untuk menjawab? Siap. Sebenarnya belum siap karena pertanyaan belum dibacaan. Bener sih. Tapi boleh dong disapa dulu Family Pak. Kita belum nyapa Family nih ke kamera. Hai. Hai, apa Meli? Ini Yang ada- Pak. Salah ya. Kameranya saya bingung antara kamera dengan apa Layar ya, namanya? Pak, Iya, ya. dengan layar dan dengan donat. Ini ada beda gitu ya. Hai, apa Meli yang ada di seluruh Purwakarta dan sekitarnya. Istimewa sekali warga masyarakat Purwakarta dan saya sangat terinspirasi di Purwakarta. Kenapa Purwakarta ternyata Sundaismenya sangat tinggi, religiusnya sangat tinggi sehingga sebetulnya betah. Cuma sayang jodoh saya tidak ada di Purwakarta. Adanya di Garut ya, Pak? Tapi intinya Oh, oke. Pegadaian ada di mana-mana. Ada lah. di mana-mana. Ada di hati pemirsa semuanya di Pastinya Family ya. dong, seperti Family itu. ya. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan Siap. pertama. Iya. Nih Pak Epi Yo. dari Andika, tapi nggak pakai kangen band ya. Iya. Kalau pengen buka lagi kafe yang sempat tutup, bisa minta bantuan dana ke Pegadaian enggak? Kayak dijaminkan tapi asetnya dipakai gitu. Bisa nggak Pak? Ya, sesuai dengan alur pembiayaan di Pegadaian, sebetulnya bisa ya, selama syarat dan ketentuannya berlaku, misalkan, atau syarat dan ketentuan lainnya bisa terpenuhi. Salah satunya adalah dengan menjaminkan, kalau menjaminkan tempat usahanya, Nah, untuk itu. sekarang ini kita tidak bisa. Kalau dulu kita ada yang namanya rahan tasjili tanah, yang dijaminkan adalah sertifikatnya. Oh, sertifikatnya. Seperti tanahnya yang produktif, ya apakah dibuat KP atau dibuat kontrakan rumah dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan oleh nasabahnya. Tapi sekarang karena era pandemi ini kita hold terlebih dahulu dengan waktu yang belum bisa kita tentukan. Tetapi ada pilihan lain apabila family semua yang di Purwakarta membutuhkan dana atau untuk tambahan modal atau buka kembali usahanya, Nah, itu. kan bisa dijaminkan BPKB-nya, baik itu sepeda motor maupun mobil. Oke. Itu jadi bisa, kalau BPKB-nya tempat saja, usahanya mobilnya nggak bisa dipakai. Nah, itu. Ya. Uangnya bisa dipakai buat tambahan modal usaha atau buka KP kembali seperti itu. Iya, jadi tetap ada solusi nih Pak Ya. Andika ya. Dan tarifnya sangat murah, cuma 1%. 1%. Ya. Wow. Murah. Nggak, aduh, itu mah kayak berapa ya gitu kan Iya. pas 1% itu. Ya betul. Ya udah langsung aja ke Pegadaiannya besok Pak Andika Betul. ya, bawa ditunggu BPKB-nya ya. Nanti ada Kang Irfan untuk di Purwakarta, ada Pak Wahyu sebagai pimpinan cabangnya, bisa menghubungi saja beliau, sampaikan saja bahwa ini hasil dari talkshow-nya Pegadaian dengan Radio. seperti Itu ya. mungkin dapat
promo lagi atau bonus lagi ya Pak ya? Ya kan gade baru tadi kan apa? Oh iya yang itu dapat ya. kan? 42% Wow, luar gitu biasa. kan. Belum lagi mungkin ada souvenir lain dari Pak pimpinan Oh cabangnya. bener banget nih yang udah Ya. talk show di Radio Purwakarta nih pendengarnya gitu ya. Iya. Iya. Bilang aja dari Pak Epi nih, titipan Pak Epi. Iya, siap. Bisa ya Pak ya? Boleh. Oke, jadi bisa langsung aja ke ambil ke produk tadi ya yang Namanya kredit angsuran sistem fidusia kreasi. Nah itu kreasi ya. Kreasi namanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andika sudah nanya. Lalu juga nih ada Noise Martin. Aduh, namanya berat ya. Kalau noise apa ya? Hidung. Iya. Martin. Nose. Nos itu mah ya Pak Nos. Iya. Kalau mau ngambil atau kredit motor di Pegadaian bisa nggak ya? Sangat bisa. Oh sangat bisa Pak. Ya. Pegadaian ada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih terkenalnya dengan nama Amanah. Ini sebenarnya produk syariah, tapi yang dichannelingkan di Pegadaian konvensional. Jadi akad dan semuanya itu berdasarkan syariah semuanya, dan itu kita hanya memberikan, cuma pada saat pandemi ini kita agak-agak sedikit mahal ya, karena rasio yang cukup tinggi dengan resiko yang besar, sehingga kita menaikkan DP-nya. Kalau untuk motor itu 40%, untuk mobil 50%. Dulu itu awalnya 10% untuk motor, 20% untuk mobil. Dengan 40% DP-nya berarti kan mengurangi pembiayaannya. Karena kita berbeda dengan institusi lembaga keuangan lainnya, pelepas uang lainnya atau pembiayaan lainnya, di mana kalau kita memberikan DP itu tidak menjadi faktor pengurang terhadap pembiayaan. Sementara kalau Pegadaian DP itu sebagai faktor pengurang terhadap pembiayaan. Jadi kalau misalkan harga OTR-nya misalkan 20 juta, DP-nya misalkan 40, berarti sekitar 8 jutaan. Berarti pembiayaannya kan 12 juta. Enggak 20 juta gitu. Jadi sebagai faktor pengurang. Oh, enak dong kalau gitu ya, Pak. Iya. Uang muka itu sebagai faktor pengurang langsung terhadap pembiayaan. aja ini yang pengen ambil motor langsung ke Pegadaian Langsung ya Pak ke ya. Pegadaian. Ternyata bisa ya. Iya. Cetar pikir nggak bisa loh Pak. Kemarin banyak banget teman kita Daripada yang ngambil pengen motor tetangga kan mending Ih, motor maling dong itu. Ya, seperti itu. Ya udah, nice, ditunggu sama Pak Epi di Pegadaian. Oke. Pak, persyaratannya apa aja sih kalau mau ambil motor? Peserta ini kalau ini kan kalau yang punya usaha itu kan salah satunya harus ada surat keterangan usaha ya. Oke. Tapi kalau Pak saya mah ada sebagai pegawai tetap, bisa negeri bisa swasta, itu kan itu cukup dengan disertakan surat masih bekerja seperti dari atasan langsungnya. Itu syaratnya. Dan yang paling utama bayar DP-nya. Nah, siapin tuh DP-nya ya. Nggak ribet kok ya. Oke, jadi bisa ya Pak, Bisa, intinya bisa. bisa. Terakhir Pak, mengenai Ya. investasi emas gimana Pak? Tolong penjelasannya dari Bapak Didi. Oh, tadi Oh, sudah tadi sebenarnya udah disampaikan dijelasin ya. Udah disampaikan bahwa emas itu adalah investasi, itu tadi tujuannya adalah untuk menanamkan sejumlah aset atau modal atau uang atau harta untuk dengan harapan mendapatkan keuntungan atau manfaat di kemudian hari, investasi itu seperti itu. Nah, kembali ke pilihannya ke Pak siapa tadi Pak Didi. Pak Didi mau investasi apa yang cocok. Tadi kan saya udah tanya 3L itu kan. Iya. Nah, yang cocoknya ternyata saya cuma sarankan yang cocok cenderung itu adalah di emas. Saya analogkan seperti ini ya. Saya ada sebuah cerita sebetulnya. Ini nggak terlalu jauh. Sebetulnya ada cerita yang lebih lama lagi. Horor nggak Pak? Oh enggak ya? Enggak. Takutnya. Enggak. Ceritanya begini, pada tahun 92 harga emas itu di kisaran 25.000 per gram. 25.000 ya Pak? 25.000. Nah, saya nikahlah dengan seorang perempuan, bukan dengan seorang laki-laki, maka mas kawin saya adalah 1 gram. Oke. Senilai Rp25.000. Jadi artinya Rp25.000 kalau dibelikan emas pada saat itu dapat 1 gram. Saya kan punya anak, punya keluarga, dan anak saya itu kan nantinya dimasukkan sekolah. Berarti ketika masuk sekolah itu kan anak perlu apa? Seragam sekolah kan? Betul. 25.000 itu dulu 92 cukup untuk membeli seperangkat seragam sekolah. Dari topi, dasi, meja, sepatu dan tas itu 25.000 cukup. Ya. Karena saya nikah sebenarnya itu bukan tahun 95. Ini cerita aja, cerita keluarga saya seperti itu. Nah, kalau sekarang 25.000 saya belikan seperangkat seragam sekolah, bisa apa tidak? Kayaknya enggak deh. Enggak bakalan. Bisa sih, bisa. Bisa topinya aja. Bisa topinya aja, yang Atau lebih dasinya bahaya aja. itu kaos kakinya aja. Iya, Itu pun bener. sebelah. Iya bener Bolong Pak. lagi kuburit. Aduh, Udah parah banget.
Tapi kalau 25.000-nya dulu diberikan emas, emasnya hari ini dijual 1 gram hari ini ada di kisaran 900 ribuan. Ya, ih luar biasa ya Iya, Pak. iya. Nah, 900 ribu diberikan seperangkat sekolah cukup apa tidak? Cukup banget. Masih Maka ada bisa beli emas sisanya. lagi, bisa setengah Iya, gram. Iya, bisa buat channel bahe dan lain sebagainya. Jadi ayolah investasi di investasi Pegadaian, terutama Iya, investasi emas di ya Pak emas. ya. Kalau mau berbicara terkait dengan investasi emas, silakan family yang ada di Purwakarta mengajukan untuk literasi ke kantor cabang Pegadaian Purwakarta. Nanti saya dan tim akan memberikan edukasi terkait dengan investasi emas. Oke, mungkin Pak Didi atau All Family yang lain sekarang belum jelas nih Pak Iya. ya. Masih belum ada bayangan yang jelas Betul. mengenai investasi emas, langsung aja datang ke Datang ke Pegadaian Pegadaian. atau undang kami literasi gratis. Bahkan kita Gratis berikan ya, Pak ya? fasilitas untuk konsumsi bagi warga masyarakat yang Wah. ingin melaksanakan literasi juga. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pegadaian. Luar biasa, keren banget ya Bapak. Terakhir dong yang disampaikan untuk All Family mengenai Pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang tentu saja salah satu core bisnisnya adalah gadai. Pegadaian tujuannya adalah ingin memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, ingin meringankan beban masyarakat dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya adalah hanya orang-orang yang bermasalah lah yang datang ke Pegadaian kan seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Artinya Enggak. permasalahan yang timbul akibat ke rumah tangga dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan khususnya keuangan yang sifatnya mendesak, sifatnya ngadadak gitu ya. Ya silakan datang aja ke Pegadaian dengan syarat sangat mudah, bawa barang dapat uang. Simple Bawa sekali. barang dapat uang. Yang paling Just- terpenting tarif yang kita berikan adalah tarifnya sangat murah. Pegadaian murah tapi tidak murah. Buat murahan. apa cari yang mahal kalau masih ada Pegadaian? Ih, yang luar murah, biasa gitu banget. kan? Aku padamu Pak Evi. I miss you. No, I hate you. Oh enggak ya. Langsung dipatahkan dong ya. Why? Masih lanjut aja nih Pak, nanti di Boleh. belakang deh Pak. Siap. Ya udah makasih Pak Evi ya. Iya. Udah ngobrol-ngobrol sama Tari pastinya Siap. di orasi hari ini. Seru banget ya Pak. Nanti Ya. kalau ada promo terbaru lagi kesini Siap. lagi Pak. Kita akan bekerja sama untuk khususnya wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Harus dah. Kita akan selalu pakai Ardius. Ih keren banget, Insyaallah, pokoknya seperti ditunggu kehadirannya Amin, lagi amin, ya siap, Pak ya, ya. siap. Ditunggu juga promo-promo terbaru dari Siap, Pegadaian ya. siap. Terima kasih untuk All Family yang sudah menyimak Dendang Sore dan juga orasi untuk hari ini, terutama orasi ya Pak ya. Iya. Obrolan seru penuh inspirasi bersama Pegadaian. Tari Ayu Lestari pamit, Bapak Evi juga pamit. Iya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi